Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Insya Allah pada pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Dede. Marilah kita buka pendidikan agama Islam bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, insya Allah pada pagi ini kita akan belajar tentang kandungan surat At-Tin. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Itu adalah isi kandungan ayat pertama. Ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, Kota Mekah. Kota yang aman adalah kota Mekah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya penciptaan. Proses diciptakannya manusia tidak sama dengan diciptakannya makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Dari segi sikap dan perilaku, manusia bertutur kata dengan lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Dari segi berpakaian, manusia menutupi aurat dan memilih model dan warna-warna yang serasi dan disenangi.
Dari segi makan dan minum, manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan selera. Dari segi pergaulan sesama teman, manusia berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak menyakitkan. Dari segi menggunakan anggota tubuh, manusia menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Ayat ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus penciptaan dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya kelak. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang kandungan surat At-Tin. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Marilah kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.